Selamat datang di Yuda Media Day teman-teman semuanya. Ada kabar menarik nih dari PDIP. Dari mulai yang kemarin Pak Hasto ditahan, kemudian kursi sekjen langsung dipegang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kursi dan juga tongkat komando PDIP langsung dipegang oleh Ibu Mega. Kayaknya nggak percaya sama orang lain ya. Nah sekarang ada kabar bahwa jubir resmi PDIP diganti juga. Ini kita kutip dari Detik News. Megawati tunjuk dua jubir resmi PDIP, Ahmad Basarah dan juga Roni Talapesi. Ahmad Basarahnya adalah orangnya Puan Maharani, sedangkan Roni Talapesi kita sama-sama tahu ini adalah kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Berarti Ibu Mega tahu benar ada perpecahan di dalam kubu PDIP, di dalam tubuh PDIP ada dua kubu begitu, antara kubu Hasto dan kubu Puan Maharani, di mana Hasto mewakili Prananda Prabowo. Berarti Ibu Mega sedang melakukan rekonsiliasi, ibarat orang sakit sedang menyembuhkan dirinya sendiri untuk kemudian berperang melawan Jokowi. Sekarang punya musuh baru namanya Prabowo. Punya musuh lama yang juga bergabung, SBY ya kan. Aduh, sulit memang ya kan. Ini kemudian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kali ini menugaskan dua petinggi partai menjadi jubir resmi untuk menyampaikan dinamika politik partai. Mereka yang ditunjuk adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah dan juga Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Roni Talapesi. Oke siap. Ini saya jadi mengoreksi karena beberapa hari yang lalu kita bikin konten juga, ada nanti bisa dicek di video-video kita. Kita ngebahas bagaimana jubir PDIP itu seringkali blunder. Jubir yang ini nih. Kira Bu Megawati sebagai ketua umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena ada sebab khawatir dengan nggak ada nanti adanya pengkhianatan. Nggak ada soal faktor Jokowi lagi, nggak ada ke depan gitu loh. Gitu. Ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Maunya. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kami. Guntur Romli ini adalah pemain transfer dari PSI dulu PSI, sekarang pindah ke PDIP. Jadi jubir PDIP seringkali memberikan statement yang agak nyelekit ya, agak kontroversial begitu. Kemarin ada ex kader PDIP yang mengirimkan karangan bunga ke KPK karena Hasto ditersangkakan. Ini buru-buru Guntur Romli bilang, wah suruhan Jokowi. Kemudian sama ex kader itu tadi yang namanya Pak Sudarsono itu ditantangin. Guntur Romli ketemu sama saya, kita sumpah pocong. Waduh. Kontroversial sekali. Mungkin dari sini Bu Mega mulai mengoreksi dan juga menilai gitu. Ini jubir satu ini bikin buruk citra partai aja gitu ya. Ganti. Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Untuk Pak Jokowi. Menurut saya kabar sukacita. Ya karena dia udah punya ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Sebetulnya ini waiting game menurut saya sih. Antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Sama Pak Jokowi. Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal ini kan begitu dia dipecat. Ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Udah bukan kader lagi. Isu-isu juga nggak boleh. Boleh aja. Dipisui. Cuman orang bilang apa urusan lu kan gitu kan. Udah kalian udah pecat kok. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 pasti membuat para pembencinya semakin panas. Gimana tidak? Sudah berupaya gimana caranya mengadu domba mereka, memisahkan mereka, tetapi yang ada mereka semakin lengket dan semakin sulit untuk dipisahkan.
Yang satu adalah orang yang pernah dikhianati oleh partai ini di perjanjian batu tulis. Yang satu adalah orang yang saat ini sedang diserang terus sama partai ini. Padahal kalau tanpa sosok Jokowi, partai ini tidak mungkin bisa berkuasa di Indonesia selama 10 tahun. Buktinya kemarin, cuma 16% tanpa sosok Jokowi. Tapi justru saat ini merekalah yang paling getol memisahkan Prabowo dan Jokowi. Berusaha gimana caranya mengadu domba mereka berdua. Yang bener aja, panas ya, kipas sayang, kipas yang kencang. Mas Guntur Romli, besok kita ketemu di kantor KPK. Anda selaku mewakili mungkin massa atau masyarakat atau pendukung Mas Hasto, saya akan mewakili datang sebagai masyarakat yang mendukung KPK. Nanti kita ketemu Mas Guntur di sana. Kita jabat tangan, kita salaman, kita nanti buat kesepakatan ya. Kita untuk Sumpah Pocong diagendakan disaksikan oleh media. Saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan. Amin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan. Kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Ya, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih nguber aja sih, lu bandel banget sih, Ri. Enggak benar, begitu kan ya? Maksudnya begitu enggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan partai. Tegak lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin lagi. Jokowi gitu itulah. Karena itu Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak ada bentuknya ya? Kalau gitu harusnya kalau bicara kita itu mengkoreksi pengkhianatan itu harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo Kok karena Jokowi? Berarti yang berkhianat siapa? Jangan dibolak-balik gitu loh. Jangan dibolak-balik karena Jokowi ada pengkhianatan. Berarti gini dong. Berarti begitu kuatnya Jokowi di PDIP. Berarti begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Enggak, karena Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh, gimana pelaksanaannya? Maksudnya kita mau diskusi sejarah tapi lupa. Ketemu sama Samsul, abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Iya. Jadi kalau wapres datang ke jemput ke airport ya wajib. Abang kalau kan fair dong. Iya, Mas Gibran datang nanti abang akan samperin. Wajib kita sambut, Pak. Ya, kalau nanti di Mas Gibran juga ngasih materi, abang ya kita yang mendengarkan. Abang akan interupsi ya dong ya, Bang. Kalau ini seru nih. Kalau lagi retreat, ya apa yang diinterupsi kan? Ya, paling kan kita menyimak. Catat men. Ya, kalau ada pas Wapres di retreatan dia lihat, ada sahabat saya, Mas Sinton Samsul Velu. El Samsul. Mas Sinton bin Samsul ini. Ketum Samsul Indonesia. Ketum Samsul. Kalau dikasih kesempatan, abang mau nanya atau berpendapat apa sama Mas Gibran nanti di forum? Tergantung temannya. Iya. Maaf, tema bahasannya apa kan nggak bisa keluar dari konteks tema itu, Pak. Kecuali pertanyaan bebas. Kalau soal dinas politik temanya apa? Ya nggak dibahas di situ, Om. Jadi emang paling kan tentang tugas-tugas pemerintahan, program pemerintah pusat ke daerah. Lucu. Orang yang begitu ngotot nyerang Pak Jokowi, nyerang Mas Gibran, nyerang
Mas Bobi Nasution yang sekarang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara sekarang adalah bawahannya. Iya, Masinton Pasaribu ini buktinya. Bersih juga muka Masinton Pasaribu sekarang. Apa bersih? Malu iya, nutup muka. Bingung mau naruh muka di mana gitu maksudnya. Akhirnya jadi anak buah Samsul juga ya kan? Jadi Bupati Tapteng. Satria Bajak Sawah ada Masinton rupanya. Iya. Terpilih, kemarin ikut legislatif gak nyampe soalnya suaranya ya. Padahal kan pilpres dan pileg itu kan di satu kloter gitu istilahnya, satu putaran. Bareng gitu kan, pilkadanya yang beda. Itu pas waktu pilpres kemarin ya memang Masinton lagi proses di mana dia kampanye untuk legislatifnya. Dia gak nyadar bahwa dia gak nyampe di legislatif. Jadi dia nyari peruntungan di pilkadanya. Dia nggak tahu yang dia di ini adalah Gibran Rakabuming Raka jadi wakilnya Prabowo ya, pemenangnya gitu, pemenang pilpres. Akhirnya ya sekarang silahkan malu sendiri. Udin komentar juga nih, ketawa-ketawa kayak merendahkan orang lain. Selama kau jadi DPR kerjaan kau cuma teriak-teriak gak jelas Masinton. Kita masih ingat sekali bagaimana Bang Masinton ini yang mengusulkan DPR untuk melakukan angket kepada MK. Kenapa? Ya karena Mas Gibran mendapatkan pijakan hukum karena MK melakukan atau mengeluarkan fatwa putusan 90 di mana batasan umur Mas Gibran jadi bisa masuk untuk menemani Pak Prabowo di Pilpres 2024. Salah satunya Masinton atau mungkin satu-satunya ya. Bahkan Masinton waktu itu mengatakan ini bukan sikap partai, tapi sikap saya sendiri gitu. Karena partai PDIP juga bersuara keras itu cuman ada di podcast, di televisi, di diskusi televisi nasional. Tapi secara keputusan atau suara fraksinya di DPR belum bulat. Ini Masinton satu-satunya mungkin ya yang mengatakan bahwa mari kita hak angket ke MK gara-gara Mas Gibran bisa maju bukan dari PDIP. Coba kalau dari PDIP mereka dukung, gimana enggak.